Hari ini sekitar sisa 6.000 warung lagi di lorong-lorong. Adakah Rp1 pun pemerintah bantu? Tidak ada. Pasar 16 yang jumlahnya sudah ada kurang lebih 1.200 pedagang. Hari ini nasibnya terkatung-katung oleh kebijakan pemerintah yang lama, yang salah ini. Gitu. Selamat siang menjelang sore. Pada podcast edisi kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Dia adalah Bang Charma Afrianto, salah satu tokoh pemuda di Sumatera Selatan dan Kota Palembang yang saat ini berniat dan berencana akan mencalonkan diri sebagai wali kota Palembang, gitu. Amin. Amin gitu Bang ya. Apa yang ditawarkan Bang Charma untuk Palembang lebih baik lagi? Ya, kalau pertanyaannya Palembang lebih baik lagi, artinya hari ini belum begitu baik. Mungkin. Oh ya, jadi pandangannya begini, subjektif itu. Saya melihat angka APBD Kota Palembang 10 tahun terakhir itu di atas angka 3 triliun. Terakhir 3,2 triliun. Di situ ada belanja rutin pegawai dan lain-lain 1,4 triliun. 1,8 triliun adalah belanja pembangunan. Belanja pembangunan disebar di belasan OPD. Ya. Hasil dari musrembang, dari bawah RT, ke RW, ke lurah, ke camat, baru ke tim TAPD. Angka 1,8 triliun ini, jika kita bagikan dengan 1,5 juta penduduk Kota Palembang, maka setiap warga Palembang itu punya hak sebesar 12 juta per orang. Setiap bayi yang lahir, dari muda, tua, miskin, kaya, semuanya sama. Kalau 5 tahun, artinya setiap warga Kota Palembang punya hak sebesar 60 juta rupiah. Kalau kita tidak pandai mengolah manajemen keuangan APBD, maka hak dari seorang warga negara Kota Palembang yang tinggal di Kota Palembang maka tidak akan terpenuhi. Makanya kita perlu sekali program-program pembangunan yang bisa meresap semua kebutuhan masyarakat. Saya punya 7 program pokok yang saya sebar melalui banner 1x3 meter. Yang pertama, pendidikan gratis. Kenapa saya bilang harus gratis, betul-betul gratis? Karena dunia pendidikan di Indonesia, selain APBD, kita juga mengandalkan bantuan dari pusat berupa dana BOS. Bantuan operasional sekolah. Saya pikir sudah sangat cukup. Untuk SD, SMP, tidak ada lagi yang bayar biaya pembangunan. Tidak ada lagi yang bayar baju sekolah. Tidak ada lagi yang bayar segala macam ekstrakurikuler dan lain-lain. Betul-betul dunia pendidikan itu gratis dirasakan. Kalau hari ini memang sekolah SMP, SD tidak bayar. Tetapi pada saat masuk ataupun ganti tahun anggaran, mereka masih membayar uang pembangunan dan data ulang. Iya, jadi di mana gratisnya? Artinya pas masuk SMP pun, ini bukan rumor dan fakta di lapangan, masih memerlukan biaya, wali murid perlu biaya yang besar untuk masuk sekolah unggulan, SMP unggulan misalnya. Tarifnya ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Di mana gratisnya gitu? Artinya ini belum semangat reformasi pendidikan bahwa resapan anggaran yang kata undang-undang minimal 20% itu belum dirasakan penuh. Artinya kita harus wujudkan sesuai amanat undang-undang. Kemudian berobat gratis. Kalau kita lihat berobat gratis di Kota Palembang, saya mau minta Bang Romli jawab juga. Adakah yang betul-betul gratis? Ya. Kalau kita bilang yang gratis hanya yang punya kartu KIS. Tetapi ada perbedaan pelayanan, ada perbedaan servis pelayanan di setiap rumah sakit. Kalau kita gratis dan mandiri, di mana letak nyamannya gratis? Nah, artinya apa? PBI kita, jatah PBI KIS kita itu cuma 52.000 KK. Sedangkan rakyat miskin kota pasca pandemi COVID-19 itu sudah 100 dari 50.000 sekarang 180.000. Artinya bertambah 120.000. Rakyat 50% ya? Lebih dari 50%. Iya. 150% bertambah. Artinya banyak ke depan. Dari hari ini pasca pandemi Covid sampai ke depan banyak yang tidak menikmati pelayanan berobat gratis. Karena kita nggak punya anggaran. Artinya apa? Saya harus wujudkan ini. 1,8 triliun dana pembangunan akan saya pangkas habis. Pembangunan cukup 800 miliar, 1 triliunnya saya fokuskan kepada 7 program saya. Sekolah gratis, berobat gratis, menghidupkan UMKM. Adakah 1 juta rupiah saja untuk 6.600 warung di Kota Palembang?
Yang dulunya kita punya 30 warung rumahan tradisional di Kota Palembang. Dengan adanya menjamur Indomaret sama Alfamart, hari ini sekitar sisa 6.000 warung lagi di lorong-lorong. Adakah Rp1 pun pemerintah bantu? Tidak ada. Saya pribadi dengan program warung rumah bersama, maaf saya katakan bersama, dibantu oleh Bapak Haji Hermandiru Gubernur, kami telah membantu 1.000 warung rumah Kota Palembang. Bantuan isi warung supaya mereka bisa bertahan di saat dihantam pandemi Covid kemarin. Nah ini juga yang harus dipikirkan di dalam politik anggaran Kota Palembang. Masa 1,8 triliun kita tidak bisa membantu 6.000 warung di Kota Palembang. Kalau dia misalnya 5 juta saja setahun, baru 30 miliar. Tidak besar itu anggaran. Sangat kecil. Gitu loh. Jadi saya pikir program saya tidak muluk-muluk tapi realistis dengan shape politik anggaran yang benar dengan nilai anggaran yang ada. PAD kita 1,1 triliun penghasilan, ditambah dengan dana perimbangan pusat. Ya kan, kita bayar pajak PBB, kita bayar pajak restoran, kita bayar pajak hiburan, segala macam. Kita punya penghasilan besar. Kita adalah kota dagang, kota niaga. Kita tidak punya emas, kita tidak punya batu bara, kita tidak punya nikel, kita tidak punya minyak seperti kabupaten lain. Artinya Palembang hidup dan bertumpu kepada kehidupan perekonomian. Di mana ada transaksi perdagangan, disitulah letaknya hidup ekonomi Kota Palembang. Kita kota niaga. Nah, lumbung-lumbung niaga kita seperti 2 pasar tradisional utama, Pasar Cindi dan Pasar 16. Nasibnya bagaimana hari ini? Pasar Cindi yang begitu membanggakan Kota Palembang dengan transaksi perdagangan yang cukup tinggi, hari ini sudah tidak ada. Sisanya tinggal pedagang kaki lima yang sudah hampir tergusur. Pasar 16 yang jumlahnya sudah ada kurang lebih 1.200 pedagang, hari ini nasibnya terkatung-katung oleh kebijakan pemerintah yang lama, yang salah ini gitu. Yang katanya alasan revitalisasi, tapi faktanya hari ini 75% omset mereka turun gara-gara revitalisasi. Gitu loh. Artinya apa? Ini banyak dikorbankan. Kalau kehidupan ekonomi kita tidak stabil, maka sebagai kota lumbung niaga, kita akan kehilangan PAD cukup banyak. Jadi saya pikir ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, kebijakan yang salah, keliru, yang hari ini dilaksanakan oleh pemerintah kota. Makanya saya bilang 2024, kita harus betul-betul punya politik anggaran yang baik, yang bisa diterima oleh masyarakat. Buat apa kita sisihkan triliunan rupiah untuk pembangunan yang banyak mubazir. 3 kali jalan dicor beton, di aspal hancur oleh kontraktor yang bekerja tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal pertanyaannya? Ya jawab sendiri. Karena ada setoran-setoran fee proyek yang harus dipenuhi oleh seorang kontraktor. Artinya dari 1,8 triliun kalau fee proyek 10%, kita sudah kehilangan 180 miliar anggaran. Berapa ribu warung bisa dibantu? Berapa ratus ribu anak putus sekolah bisa dibantu, anak yang orang tidak mampu. Artinya kita salah dalam meletakkan pondasi politik anggaran hari ini akibat dari kebijakan yang tidak pro rakyat. Saya pikir banyak program-program saya nanti yang akan saya tawarkan, yang akan saya wujudkan, bukan cuma slogan. Ya, membangun UMKM, sekolah gratis, berobat gratis, membuka lapangan pekerjaan. Kita punya puluhan hektar tanah di Gandus yang ditetapkan beberapa puluh tahun yang lalu menjadi kawasan ekonomi produktif. Hari ini ada 1 pabrik yang dibangun di Gandus. Setahu saya cuma 1 pabrik karet yang sudah lama, 30 tahun berdiri. Ada? Tidak ada hari ini. Agrowisata juga di sana. Di sana. Mestinya 10 tahun wali kota yang sekarang sudah berhasil membawa 1 orang investor membangun pabrik sabun misalnya, bisa menyerap ribuan tenaga kerja, atau membangun pabrik sendal hotel misalnya, atau pabrik apa saja yang familiar lingkungan, yang ramah lingkungan, dan bisa menyerap maksimum tenaga kerja. Selain politik anggaran yang jadi perhatian besar Bang Charma, konsep pembangunan yang ada sekarang ini apa yang masih kurang? Saya pikir bisa dijawab langsung oleh apa yang kita saksikan hari ini oleh masyarakat. Tingkat pengangguran kita tinggi, rakyat miskin kota bertambah banyak, lapangan pekerjaan sulit, kemudian penghasilan pendapatan per kapita masyarakat juga tidak meningkat. Ya kan, kita punya UMR yang tidak lebih tinggi dari kota-kota besar lain, kita termasuk rendah dibandingkan dengan pemerintah provinsi. Berapa selisihnya kita? Jadi saya pikir kita belum begitu pantas disebut dengan kota metropolitan dengan jumlah penduduk 1,5 juta. Kalau kita buka jenis populasi kota,
Kita hari ini sudah di atas 1 juta sampai 5 juta jiwa. Artinya kita sudah memasuki kota yang disebut dengan kota metropolitan. Kota yang luar biasa besar. Menuju kota megapolitan. Tetapi faktanya, kita bukan kota yang disebut seperti kota metropolitan. Kita gagal membangun pondasi ekonomi yang kuat. Apakah bisa disebut sekarang ini maju atau stagnan? Saya pikir malah mundur ya. Mundur. Pasca COVID-19 malah mundur gitu. Saya tiap hari dari IG, dari Facebook, dari tim saya melaporkan anak putus sekolah banyak karena tidak mampu, orang tuanya nganggur akibat pandemi COVID. Ya kan? Kita tidak punya stimulus ekonomi. Kita tidak punya stimulus kebijakan pemerintah. Bagaimana cara mengatasi kehidupan masyarakat Kota Palembang pasca pandemi COVID? Kita tidak punya strategi apa-apa. Kita mengalir saja. Seperti sampah yang ikut dialiri sungai menuju lembah. Kita tidak mempersiapkan diri, gitu loh. Jadi saya pikir banyak hal yang harus diperbaiki secara mendasar di kota ini. Oke. Di balik hal-hal kemunduran yang Bang Charma sampaikan tadi, ada nggak hal-hal baik yang juga harus dipertahankan? Iya, saya menyampaikan tadi apa adanya untuk memperbaiki kondisi Palembang 2024 mendatang. Tapi ada yang saya cukup salut ya dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Arno Joyo hari ini. Beliau menanamkan sebuah kepercayaan yang penuh kepada seluruh OPD untuk berimprovisasi, untuk melakukan sebuah tindakan birokrasi yang mandiri, yang itu yang menurut saya harus saya contoh. Ya, memberikan kepercayaan penuh kepada birokrasi. Tetapi sayangnya para birokrasinya yang tidak mempunyai respon yang positif, yang tidak berkembang menurut saya, sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang belum dirasakan luar biasa oleh masyarakat Kota Palembang. Masih ada ego sektoral. Ya, ego sektoralnya masih sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Arno Joyo menanamkan sebuah pondasi yang menurut saya sangat sulit kita cari di belahan bumi manapun. Beliau sangat disiplin di dalam menerapkan sholat subuh berjamaah. Saya tahu persis ya. Saya tidak mau subjektif. Saya akan begitu bangga melihat beliau, sebuah kenangan ya, sebuah amalan pribadi lah menurut saya yang beliau tanamkan untuk kita semua, siapapun memimpin ya. Kita harus punya mental rohani yang baik dengan disiplin, salah satunya sholat subuh berjamaah. Dan saya tahu persis sampai hari ini masih beliau lakukan, masih beliau paksakan kepada seluruh OPD untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Saya janji akan meneruskan program beliau ini. Baik, terima kasih. Ya. Oke. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Bang Charma. Siap. Pilihannya. Gratis atau bayar? Gratis. Wali kota atau wakil wali kota? Wali kota. Maju atau mundur? Maju, pasti maju. Palembang maju sejahtera. Terima kasih Bang Charma atas pencerahannya. Dari hasil diskusi kita tadi, mungkin ini juga salah satu calon kandidat yang punya masa depan bagus lah untuk masyarakat Palembang. Amin, amin ya Allah, amin, amin. Ada yang bisa ditambahkan kira-kira? Ya, closing statement, kekuasaan adalah jalan untuk mensejahterakan rakyat. Saya pikir itu yang paling penting. Ya. Baik, terima kasih. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.